Hai, saya Nensia. Kali ini saya akan membahas mengenai translational problem atau masalah-masalah dalam penerjemahan. Nah, ini bisa menjadi acuan pembelajaran bagi adik-adik mahasiswa yang akan melakukan penerjemahan atau membantu dalam proses penulisan skripsi kalian. Simak ya. Nah, jadi dalam translational problems, di sini kita ada three basic concepts di balik penerjemahan. Yang pertama itu the translator must comprehend perfectly the source language. Artinya si penerjemah harus memahami dengan baik bahasa sumber. Kemudian yang kedua, the translator must comprehend perfectly the target language. Artinya si penerjemah juga harus memahami dengan baik bahasa target. Kemudian yang ketiga, the translator must be knowledgeable in the subject matter. Artinya si penerjemah ini juga harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam subjek atau tulisan karya yang sedang atau akan ia terjemahkan. Nah, di sini kita menggunakan istilah source language dan target language. Jadi apa itu source language? Nah, source language di sini adalah bahasa sumber, yakni bahasa awal di mana manuskrip yang akan kita terjemahkan itu berada dalam bahasa tersebut. Kemudian, si target language adalah bahasa target atau bahasa sasaran, yang di mana bahasa sumber tadi akan kita terjemahkan ke dalam bahasa sasaran ini. Di bagian sini kita bisa lihat ada 3 kotak. Yang pertama berwarna hijau tebal, kemudian semakin ke bawah hijaunya semakin redup ya. Hijau terang, kemudian hijaunya semakin redup di kotak ketiga. Nah, di sini ada yang kita highlight dengan warna merah, yakni content, meaning, your own comprehension, and transference. Jadi dalam menerjemahkan ini adalah hal-hal yang penting, yakni isi atau konten, kemudian dari apa yang akan kita terjemahkan, kemudian pemahaman kita sendiri, our own comprehension. Itulah kenapa kita tadi pertama saya sebut harus knowledgeable, harus memiliki pengetahuan yang cukup. Kemudian transferennya ini proses terjemahan itu. Nah, hubungannya dengan ketiga warna kotak ini adalah biasanya ketika kita menemukan produk terjemahan, misalnya seperti novel karya terjemahan. Terkadang kita tidak puas dengan novel terjemahan tersebut. Nah, ini bisa terjadi sebab si penerjemah menerjemahkan kembali dari hasil terjemahan orang lain. Maka hasil terjemahan akan menjadi blur, artinya apa yang ada, nilai-nilai yang ada di bahasa sumber tadi tidak sukses diterjemahkan atau ditransfer semuanya ke dalam bahasa sasaran. Nah, apalagi jika si penerjemah menerjemahkan atau membuat karya terjemahan dengan mengacu kepada karya terjemahan orang lain. Nah, itu nilainya pasti akan semakin jauh dari nilai-nilai yang ada pada bahasa sumber tadi. Oleh karenanya itu betapa penting jika kita ingin melakukan proses terjemahan, sebaiknya mengacu kepada karya asli bahasa sumber dari karya tersebut. Itu yang kita terjemahkan. Jangan hasil terjemahan orang lain yang lagi kita terjemahkan ke dalam bahasa kita atau pemahaman kita sendiri, karena itu akan menjadi pemahaman bertingkat-tingkat, tidak langsung bersumber dari si bahasa sumber. Nah, poin-poin yang mempengaruhi dalam penerjemahan itu di sini bisa dilihat ada sosial, culture, author, dan reader. Jadi artinya dalam proses penerjemahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, sosial atau masyarakat itu mempengaruhi. Sebab di setiap daerah kondisi sosial atau nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat sosial tersebut berbeda-beda, dan jika si penerjemah tidak memahami dengan baik, maka proses penerjemahan, proses transference tadi itu tidak akan tertransfer dengan baik atau 100% tertransfer. Itulah kenapa tadi saya sebut di poin pertama tentang basic konsep bahwa si penerjemah harus
or must be knowledgeable, harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai subject matter yang ia terjemahkan. Sebab social culture di setiap daerah itu berbeda-beda, dan tentu saja social culture mempengaruhi si author, si pengarang dalam membuat karyanya tersebut, dalam membuat tulisannya. Nah, bisa jadi si pengarang mempunyai persepsi atau social culture yang berbeda dengan reader. Reader di sini bisa jadi si penerjemah. Jadi kita sebagai penerjemah juga adalah seorang reader. Nah, reader dan author itu tidak menutup kemungkinan bisa jadi memiliki perbedaan social culture. Nah, jadi di sini harus disamakan dulu persepsinya antara si author sama reader sehingga proses transference terlaksana atau berhasil tertransfer apa yang ingin kita transfer atau terjemahkan dari si bahasa sumber ke bahasa sasaran. Seperti itu. Misalnya mudahnya begini sebagai contoh. Misalnya dalam suatu karya melibatkan warna ungu. Si bahasa sumber kita menerjemahkan sebuah karya dari Inggris misalnya. Nah, di situ melibatkan warna ungu misalnya, digunakan sebagai simbol. Ungu di social culture dalam masyarakat Inggris biasanya pada karya-karya klasik lama itu menyimbolkan artinya kebangsawanan atau royal. Nah, sementara kalau kita sebagai penerjemah atau sebagai pembaca ingin menerjemahkan warna ungu tersebut, misalnya kita dari negara Indonesia nih, kita tahu. Nah, kalau dalam budaya Indonesia warna ungu artinya janda. Nah, kita di sini sudah misperception karena budaya bahasa ungu, budaya kata ungu itu yang ada di negara Inggris artinya royal, sementara dalam bahasa Indonesia artinya janda. Nah, di sini seperti ini artinya yang saya maksud tadi. Nah, ini juga bisa disebut sebagai ambiguity ya. Biasanya anak-anak sastra Inggris itu mempelajari mengenai ambiguity di kampus. Kemudian, nah ini juga saya tampilkan ada types of correspondence. Nah, jadi ini another problem in translation. Tipe-tipe correspondence. Yang pertama ada one-to-one correspondence. Nah, ini yang tidak menyusahkan penerjemah biasanya. Contohnya di sini minum. Kalau dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris minum hanya memiliki satu korespondensi kata yaitu drink. Jadi kita tidak akan mengalami ambiguity atau masalah dalam proses penerjemahannya atau mencari kosakata yang cocok yang mana ini. Kan biasanya mahasiswa ketika ingin menerjemahkan menggunakan kosakata yang salah. Artinya walaupun dalam bahasa Indonesia terjemahannya sama, tetapi ada perbedaan konteks dalam penggunaan kata tersebut. Contohnya di one to many correspondence. Dalam hal ini kita kasih contoh rumah. Rumah memiliki beberapa kata di bahasa Inggris. Contohnya ada house, ada home, ada hut. Nah, ini konteksnya berbeda-beda. Jadi terkadang ini agak menjadi masalah dalam proses penerjemahan. Nah, masalah yang lain yakni pada tipe koresponden 1 to 0 koresponden. Nah, ini artinya bagaimana jika ada suatu kata tetapi memiliki 0 atau 0 terjemahan. Contohnya di sini seperti kalau dalam bahasa Indonesia curhat. Curhat ada nggak dalam bahasa Inggris kata bahasa Inggris atau terjemahan dari kata curhat? Pasti bingung kan? Nah, itulah kenapa curhat atau contoh lain di sini ada kedondong kita masukkan ke dalam tipe 1 to 0 correspondence karena dia tidak memiliki padanan kata dalam bahasa Inggris. Biasanya cara yang digunakan terjemahan adalah dengan elaborated atau kita jabarkan ke dalam bentuk description seperti itu. Nah, jadi itu tadi beberapa masalah atau konsep yang perlu kita pahami sebelum melakukan penerjemahan. Nah, di sini saya berikan sedikit latihan. Nah, coba tentukan kalau contoh kata ini ada lusa, ada ketindisan. Kira-kira itu dia masuk di tipe
tipe correspondence yang mana? Apakah one to one correspondence, atau one to many correspondence, atau one to zero correspondence? Selamat mencoba.